tentang kita bicarakan adalah tentang i'rab. Jadi kita kembali ke awal. I'rab itu dulu apa dia? I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Seperti pada contoh Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu, Allah, Allahi. Muhammadun Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya. Perubahan akhir kalimat ini adalah i'rab. Ulang, al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimat. Itu adalah perubahan akhir kalimat. Kenapa itu bisa berubah itu? Akhir kalimat itu bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena beda-beda amil yang masuk ke dalamnya. Dia Muhammadun Rasulullah mubtada, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, isim anna, Allahumma shalli ala Muhammadin, ada huruf jar sebelumnya. Jadi karena ada faktor amil yang membuat dia berubah adanya ya akhir ujung kalimatnya itu. Jadi i'rab huwa al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimat. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat karena beda amil yang masuk ke dalamnya. Perubahan itu tidak mesti seperti pada contoh Allahu, Allahi, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin bentuknya harakah ya. Memang itu yang terbanyak, perubahannya itu bisa dalam bentuk harakah seperti itu, tapi bisa juga dalam bentuk huruf seperti Ja'a Abu Bakrin, itu Aba Bakrin, Salamtu ala Abi Bakrin. Ada Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Berubahnya huruf kan? Salal muslimuna, ra'aitul muslimina. Ada muslimun, ada muslimin. Ya, berubahnya bentuknya huruf. Ya. Bisa juga berontaknya dalam bentuk menetapkan atau membuang huruf seperti yunfiquna, al-aghniya'u yunfiquna amwalahum. Yunfiquna ada nunnya tuh. Tapi kalau kita masukkan lam yunfiqu, itu nanti ketika kita udah masuk kepada alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab ya di bagian yang mungkin udah agak jauh, itu yunfiquna marfu, alamatu raf'ihi thubutun nun. Lam yunfiqu majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun. Seperti itu. Atau seperti pada kata yad'ul muslimu rabbahu. Yad'u ada huruf waw di ujungnya tuh. Tapi kalau kita kasih lam, depannya menjadi lam yad'ul munafiqu. Yad'unya nggak ada waw lagi. Jadi dia perubahannya adalah menetapkan atau membuang huruf. Itu dia bentuk perubahan. Ya, ada kalimat, akhir kalimat. Nah, apakah semua kalimat itu bisa berubah? Ya, umumnya memang seperti itu. Tapi kalimat itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Yang bisa berubah namanya adalah mu'rab. Yang tidak bisa berubah namanya adalah mabni. Jadi al-mu'rab ma yataghayyaru akhiruhu lidukhuli 'amilin 'alaihi. Mu'rab itu kalimah yang bisa berubah akhirnya karena ada amil yang masuk. Ya, umpamanya kita ambil contoh yang ada di sini, ja'al muwadzafu, ra'aitul muwadzafa, marartu bil muwadzafi. Bisa muwadzafu, muwadzafa, muwadzafi. Atau kalau dia bertanwin nanti bisa muwadzafun, muwadzafan, muwadzafin. Kalau nggak ada alnya ya. Seperti pada contoh fi'il, yadhabu zaidun ila maktabihi. Yuridu an yadhaba, lam yadhab. Ada yadhabu an yadhaba, lam yadhab. Berubah. Nah, ini yang bisa berubah ini namanya adalah mu'rab. Tapi ada juga yang tidak bisa berubah. Namanya adalah mabni. La yataghayyaru akhiruhu. Contohnya, ja'al ladzi tuhibbuhu, ra'aitul ladzi tuhibbuhu, marartu bil ladzi tuhibbuhu. Alladzi itu dalam semua contoh ini pada waktu dia rafa, pada waktu nasab, jar tidak berubah, tetap aja tuh alladzi. Ya. Ini namanya adalah mabni. Nah, mana yang harus kita ketahui dari semua kalimat itu, apakah yang mu'rab atau yang mabni? Karena asalnya kalimat itu mu'rab dia. Asalnya kalimat itu mu'rab. Sedangkan mabni itu hanya yang beberapa ya. Karena itu yang perlu kita ketahui cukup yang mabni saja. Misalnya berarti mu'rab. Seperti kita hukum ya.
Yang perlu kita ketahui itu umpamanya makanan yang haram aja. Haram hanya beberapa, dikit. Sisanya halal. Apa aja nih yang mabni? Kalimah itu kan ada isim, fi'il, harf. Harf, semuanya mabni. Harf semuanya mabni. Min, ila, ala, qad, sa, saufa, nggak berubah. Fi'il. Fi'il ada 3. Madhi, mudhari, dan amar. Fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amar semuanya mabni. Fi'il madhi mabni ala al-fathah, seperti qara'a, jama'a, ikhtasala, haddatha. Mabni ala dham, kalau dia qara'u, tahaddatsu, ikhtasalu, takallamu, ya. Mabni ala dham. Mabni ala sukun, seperti qara'ta, ghasalta, ikhtasalta, tahaddatsa. Ujungnya tuh sukun. Dia mabni ala sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Sedangkan fi'il amar mabninya adalah mabni ala sukun, seperti iqra, iftah, ikhtasil, ta'allam, tahaddats. Atau mabni ala sukun juga yang ada nun niswahnya, iftahna, ikhtasilna, ijtahidna. Selain itu dia mabni ala hasfin nun, iftaha, iftahu, iftahi, ikhtasila, ikhtasilu, ikhtasili, tahaddatsu, tahaddati. Suara speaker mana sih, Kak? Mabni ala hasfin nun dia. Jadi bukan mabni ala dham seperti yang ada di fi'il madhi ya, karena dia diambil dari fi'il mudhari yang tadinya ada nunnya. Karena itu fi'il mudhari yang seperti itu disebut mabninya ala hasfin nun, mabni dengan membuang nun. Nah, berarti kan sisanya hanya fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari pun kalau dia ada nun niswah dia menjadi mabni juga. Kalau seperti yaf'alna dengan taf'alna, yaqra'na, yaqtasilna, tahaddatsna, ya itu dia yang ada nun niswah belakangnya juga mabni. Atau kalau ketemu nanti nun taukid, ya sebabnya apa, yaqra'anna, yadhabanna. Ya, pembahasan yang lebih rinci tentang hal itu nanti di pembahasan selanjutnya ya kita. Sekarang hanya untuk ngambil ngambil gambaran umumnya aja. Isim ada yang mabni, ya. Dhamir semuanya mabni, dhamir wa huwa, ma huwa, wa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, dan selanjutnya. Isim isyarah mabni, hada, hadihi, dalika, tilka, ulaika, haulai, ya. Kecuali nanti kalau dia musanna. Kalau musanna dia beri'rab musanna. Yang musanna maksudnya hadani, hatani. Isim mausul semuanya mabni. Alladzi, allati, alladzina, allati, allawati, allai, semuanya mabni. Kecuali nanti yang musannanya, yaitu adalah alladani dengan allatani. Isim syarat mabni. Man, ma, mahma. Sisanya isim berarti mu'rab semuanya. Jadi lihat ini aja yang mabni ini, huruf semuanya mabni. Fi'il madhi, fi'il amar mabni, ya. Isim itu dhamir, isim syarat, isim mausul, isim syarat mabni. Sisanya mu'rab semuanya. Mu'rab itu yang yang memakan umur kita yang banyak, yang ngurusin dia. Nah, i'rab ini dia mempunyai 4 hukum, ya. I'rab mempunyai 4 hukum, yaitu adalah rafa, nasab, jar, dan jazam. Rafa, nasab, jar, jazam. Apa bedanya dengan marfu? Marfu itu artinya yang berhukum rafa, mansub yang berhukum nasab. Kalau majrur yang berhukum jar, majzum yang berhukum jazam. Dia bilang hukumnya rafa, hukumnya nasab, hukumnya jar, hukumnya jazam. Oh, ini dia fa'il, marfu, maka berarti berhukum rafa. Masing-masing dari hukum ini dia mempunyai tanda utama. Nah, ini yang bagian yang biasanya rancu nih peserta, antara hukum dan tanda. Tanda utamanya rafa adalah dhammah. Dhammah itu tanda utamanya rafa. Jadi bilang, dhammah apa dhammah? Dhammah itu rafa. Dhammah itu tanda utama rafa. Rafa apa? Rafa dhammah. Bukan ya. Rafa itu punya banyak tanda. Salah satu tandanya adalah dhammah, dan itu tanda utamanya.
Karena nanti rafa ada yang tandanya alif, ada tandanya waw, ada subutan nun. Ya nanti ketika kita masuk ke lebih rinci akan jelas. Ya, jadi dia ini jangan yang sampai rancu yang ini nih ya. Yang harakah dhammah, harakah fathah, harakah kasrah, harakah sukun itu adalah tanda i'rab, bukan hukum i'rab. Hukum i'rab adalah rafa, nasab, jar, dan jazam. Nah, kita ambil dulu yang rafa. Rafa ini di isim ada, di fi'il ada. Di isim, contohnya kama zaidun. Kita bilang zaidun itu fa'il. Fa'il itu hukumnya rafa. Ya, tanda rafanya adalah di sini dhammah. Daraba Muhammadun Zaidan. Oh, Zaidan ini dia maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya mansub. Nah, tanda nasabnya di sini adalah fathah. Maratu bi Zaidin. Oh, Zaidin ini ada huruf jar sebelumnya, maka dia hukumnya majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Jazam tidak ada di isim. Di isim adanya rafa, nasab, dan jar. Sedangkan fi'il, rafa seperti yadhabu Zaidun ilal masjid. Oh, yadhabu, kenapa yadhabu? Kalau pertanyaan kenapa yadhabu, maksudnya kenapa tidak dibaca yadhaba atau yadhab? Oh, dia ini marfu. Kenapa dia marfu? Karena belum ada amil nasab, belum ada amil jazam. Ya, dia masih kondisi asli. Yuridu Zaidun an yadhaba. Kenapa yadhaba ini ada an? Nah, dia berarti mansub. Itu an amil nasab. Tanda nasabnya fathah. Jar tidak ada di fi'il. Ya, fi'il tidak ada yang jar. Ada jazam. Lam yadhab Zaidun. Kenapa sekarang yadhab bukan seperti ini yadhabu yadhaba? Oh, karena ada amil jazam. Lam. Jadi lam yadhab. Jadi kita bilang yadhab, ya, fi'il mudhari majzum disebabkan ada lam. Tanda jazamnya adalah sukun. Yadhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Kalau kita mau buat rincian i'rabnya ya. Tapi ini dia secara umum yang gambaran umum yang kita ini harus kebayang terus nih. Ini lihat aja nih diplototin ini supaya seperti kita hafal surat Al-Fatihah. Ini nggak boleh ini yang ini mau nggak mau ya. Hukum i'rab itu ada 4, itu rafa, nasab, jar, dan jazam. Ya. Masing-masing hukum ini mempunyai tanda utama. Ya, tanda utamanya rafa dhammah, nasab tanda utamanya fathah, jar tanda utamanya kasrah, jazam sukun. Ya, seperti menghafal rukun Islam mungkin saya bilang supaya ini ya. Nah, nih apa karena ini kepalanya i'rab nih ini. Kalau nggak kepala i'rabnya tidak mengerti, masuk ke buntut-buntutnya menjadi rancu jadinya. Nah, rafa itu ada di isim, ada di fi'il. Nasab juga ada di isim, ada di fi'il. Sedang jar khusus isim, jazam khusus fi'il. Ya. Kemudian setelah itu adalah pembahasan rinciannya nih. Jadi kalau ibarat kita nih, ini rukun Islam, syahadah, salat, zakat, puasa, haji. Ya, nih hukum i'rab nih ini. Setelah itu ketika kita masuk ke dalam salat, salat apa aja tuh? Ada salat wajib, ada salat sunat, ada ini. Nah, itu dia. Sekarang kita mau masuk nih. Yang rafa itu apa aja? Yang rafa itu. Yang nasab itu apa aja? Yang jar itu apa aja? Yang jazam itu apa aja? Ini dia bagian ini yang akan mengambil banyak umur kita, menguras tenaga dan pikiran kita. Kita mengambil dulu gambaran umumnya saja. Ya, kita mengambil gambaran umumnya saja. Yang rafa apa aja? Pertama ini judulnya adalah ba'dul marfu'at wal mansubat wal majrurat min al-asma. Beberapa isim yang rafa dan yang nasab dan yang majrur. Pertama dulu yang marfu. Yang marfu pertama sekali adalah mubtada dan khabar mubtada. Berarti ada 2 ya, mubtada dan khabarnya. Mubtada wa khabaruhu. Zaidun tabibun. Kenapa Zaidun? Tanya. Bukan Zaidan atau Zaidin.
Oh, karena dia mubtada. Mubtada itu hukumnya rafa. Maka dia harus zaidun itu. Rafanya dhamma. Ini dibacanya tabibun. Maksudnya bukan tabibin atau tabiban. Ya, karena dia kabar mubtada. Kabar mubtada itu marfu. Ini tanda rafanya adalah dhamma. Jadi kita ini Pak Muhammad Yasir. Pak Muhammad Yasir, apa kabar? Pak Muhammad Yasir, apa kabar? Ya, belum buka suaranya. Ya, masih senyum-senyum aja. Jadi kita nih yang kita urusi di dalam i'rab ini hanya awakhiril kalim, ujung kalimah. An in un yang di ujungnya aja kita urusin. Sedangkan baca dari depan sampai sebelum ujung itu urusan waktu kita belajar saraf. Ya, ini kalau kita mau tahu ini bacaan ini ya, ini kayak gini nih, umpamanya nih ya. Nih. Ini yang kita urusin sekarang. Ini yang kita urusin sekarang adalah nih, mimnya yang di ujung ini. Ya, mau dibaca mun atau min atau man. Ini urusan kita ini aja nih. Sedangkan yang ini, yang di depan ini dibacanya apa? Nah itu urusan Bapak pelajaran sebelum ini, Pak. Gitu. Jadi biasanya peserta itu ada masalah baca itu, karena ada masalah sebelumnya, berarti Anda sarafnya nggak oke. Kalau itu. Kalau sarafnya ini, saraf itu yang mengajarkan kita kemungkinan baca. Nah, pokoknya ini kemungkinan bacanya saraf adalah bisa apa dibacanya? Bisa muta'alim, bisa muta'alam. Kenapa nggak dibaca mata lam? Nggak ada itu mata lam, wazan mata lam. Ini dibacanya muta'alim atau muta'alam. Simfa'il atau simaful. Kalau urusan kita ujungnya ini, mun, min, atau man. Nah, yang kita urusin sekarang nih ya. Jadi kenapa tuh peserta biasanya agak kesulitan baca gini. Karena di waktu pelajaran membaca kemungkinan baca kata, itu adalah kemungkinan apa tuh dibaca waktu pelajaran sarafnya tidak oke. Ini pamannya kayak gini nih. Ya, ini kalau kita belajar saraf, kita tahu ini kemungkinan bacanya bisa daraba, bisa duriba, bisa darbun. Ya. Nah, itu di pelajaran saraf. Kalau kita ujung kita sekarang ini adalah ujungnya ini aja. Nah, kalau dia fi'il berarti ba itu mabni alal fathah. Tapi kalau dia isim bisa bun, bisa ban, bisa bin. Gitu dia ya. Nih jadi jangan salah, urusan kita ini adalah urusan ujungnya aja Pak. Ujung kata nih. Zaidun tabibun ya. Fatimatu tabibatun. Kenapa nih Fatimatu? Ini mubtada marfu dia ya. Tabibatun. Kenapa tabibatun? Kabar mubtada marfu. Mari kita ambil contoh lain ini. Al-muslimuna khasyi'una. Nah, kalau yang seperti ini kemungkinan bacanya hanya dua. Al-muslimun atau muslimin. Ini kenapa muslimun? Karena dia mubtada, maka dia marfu. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya wow. Jangan sudah tidak menggunakan harakah, kan tanda itu ada harakah, ada huruf. Dia nih tanda rafanya adalah wow. Kenapa wow? Karena dia jamak mudzakkar salim. Itu nanti kalau kita udah kerincian yang yang tidak menggunakan tanda utama akan lebih jelas yang ini. Ya. Berikutnya yang juga marfu adalah fa'il. Fa'il pelaku perbuatan. Contohnya daraba Zaidun aliyan. Kalau di dalam jumlah Arabiah itu dia yang umum itu adalah jumlah fi'liyah, fi'il dulu. Meskipun ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Tapi yang terbanyak itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, fa'il ini muncul kalau jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau dia jumlah ismiyah tidak muncul fa'il dia. Ya, nanti kalau kita buat Zaidun daraba, Zaidun mubtada, darabanya khabar. Kalau kita bilang daraba Zaidun, ini baru nih. Ini baru fa'ilnya. Zaidunnya fa'il. Ya. Kenapa dibaca Zaidun tidak Zaidin? Oh, karena dia fa'il. Fa'il itu marfu. Nggak boleh Zaidin atau Zaidan. Nanti karena ini kenapa Alian bukan Aliun aja ikut sama Zaidun. Itu lagi alasannya dia maf'ul bih ya. Nah, kita bilang nih dia fa'il, pelaku perbuatan. Qara'a Khalidun al-Qur'ana. Khalidun yashrabu ar-rajulu al-qahwata.
Tapi dia seperti ini sebenarnya ya. Kalau keluar bakal itu fiil, ya. Setelah fiil, fa'il. Jadi kemungkinan utama setelah fiil itu adalah fa'il. Yang keempat yang juga marfu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah yang tadinya maf'ul bih di dalam jumlah yang fiilnya maklum, kemudian fiilnya dirubah menjadi majhul. Maka yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il namanya. Maka dia mengambil rafa'nya. Nah, coba lihat. Saya ada ngomong tentang ada maklum, majhul. Apaan itu, Ustaz? Nah, itu dia. Itu dia keterangan pelajaran kita dulu, Pak. Waktu di dasar 3, fiil yang maklum dengan fiil yang majhul. Kan udah lewat itu. Nah, gimana kita mau memahami i'rab kalau kita belum pernah belajar sarafnya yang di sana sebelumnya. Karena i'rab ini hanya urusan ujung kalimat aja. Yang lengkap kata itu adalah saraf gitu. Jadi kita harusnya sarafnya oke banget gitu. Waktu di dasar 2, di dasar 3. Seperti ini kan kalau harus balik lagi menjelaskan dari awal kan jadi lucu jadinya. Kalau sekarang ini levelnya kita menengah 3 ya, kita cuma hanya bilang daraba zaidun aliyan, sekarang menjadi duriba aliyun karena yang tadinya jumlahnya fiilnya maklum dirubah menjadi fiilnya yang majhul. Nah, kita udah berasumsi peserta udah tahu semua kalau disebut tentang maklum dan majhul begitu. Ini aliyun, sekarang dia aliyun. Kalau di sini tadi kan aliyan. Ini namanya adalah naibul fa'il. Quri al-Qur'anu. Quri al-Qur'anu, ya al-Qur'anu kalau di dalam jumlah yang maklum dia kan jadi maf'ul bih, qara'a Khalidun al-Qur'ana. Sekarang fiilnya dijadikan majhul. Jadi naibul fa'ilnya udah nggak ada lagi. Nggak tahu kita. Nah, maf'ul bih yang tadinya maf'ul bih mengambil kedudukan fa'il, maka disebut naibul fa'il. Quri al-Qur'an. Ya, Quri al-Qur'anu. Ada satu hal yang jangan salah ya, yang biasanya kita membuat kesimpulan yang salah, yaitu adalah tentang aktif dan pasif. Kalau maklum itu aktif, qara'a Khalidun al-Quran. Tapi kalau maklum majhul itu pasif. Nah, ini kesimpulan yang salah. Karena pasif di dalam bahasa Indonesia itu failnya masih bisa muncul. Buku itu dibaca oleh Mahmud. Ada orang itu namanya. Sedangkan kalau kita bilang majhul itu, fa'il itu udah nggak ada cerita lagi. Fa'il hilang. Jadi jangan dibilang fi'il yang majhul itu pasif. Nggak ada. Quri al-Quran. Quran sudah dibaca. Kalau di cerita Indonesia, pasif bisa. Quran sudah dibaca oleh mahasiswa baru. Itu ada fa'ilnya begitu. Ada orangnya. Kalau dalam bahasa Arab nggak ada. Kalau kita bilang udah majhul ya majhul. Makanya majhul bukan pasif ya. Tushrabu al-qahwat. Ya, yang tadinya adalah yashrabu rajulu al-qahwat. Al-qahwatnya sekarang naibul fa'il. Yang kelima yang juga marfu adalah isim kana wa akhawatuha. Kana ini kan di dasar 3 tuh pelajarannya. Banyak teman-temannya. Laisa, asbaha, amsa, madama, mafati'a, dan selanjutnya. Kita sebut kananya aja. Kana ini dia masuk ke jumlah yang tadinya mubtada khabar. Zaidun naimun. Zaidun naimun. Masuk kana di sini, maka menjadi kana Zaidun naiman. Nah, Zaidun naimun, Zaidunnya sekarang bukan lagi mubtada, tapi namanya adalah isim kana, hukumnya marfu. Fatimatu naimatun. Kita buat nih, kanat Fatimatu naimatan. Ini karena dia isim ya, jadi menyesuaikan ini mu'anats juga. Fatimatu ini sekarang bukan namanya mubtada lagi, namanya adalah isim kanat. Atau nih al-muslimuna khasyi'una fi salatihim. Al-muslimun mubtada, khasyi'un khabar mubtada. Kalau kita masukkan kana menjadi kana al-muslimuna khasyi'ina fi salatihim. Al-muslimun di sini tidak lagi mubtada tapi adalah isim kana. Dan yang terakhir adalah khabar inna. Khabar inna juga masuk kepada jumlah yang tadinya mubtada khabar. Zaidun naimun. Zaidun naimun. Kita masukkan inna menjadi inna Zaidan naimun. Ini naimun ini yang tadinya khabar mubtada sekarang namanya khabar inna marfu. Inna Fatimata.
naimatun. Nah, naimatun khabar inna marfu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulu khabar anna marfu. Nah, ini keterangan kita kemarin sampai di sini kan? Sampai di marfu'at ini. Ini yang ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu adalah al-mansubat. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Kita bisa masuk ke yang mansubat. Bapak kasih kan dengerin, jadi lupa nanya. Karena ini kan hanya mengulang. Saya hanya mengingatkan pelajaran-pelajaran yang Ibu udah pelajari di mubtada khabar itu di dasar 1 udah ada. Iya, Fa'il Bapak. itu udah ada. Ya, cuma naibul fa'il pun isim kana khabar inna itu di dasar 2 mungkin. Kana dengan in dasar 2. Naibul fa'il mungkin di dasar 3 gitu. Di menengah 1 nggak tahu saya, mungkin menengah 1 lebih rinci lagi, mungkin lebih banyak lagi ya. Ada kana itu ya. Ya. Artinya di jauh pun udah kita. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu isim-isim yang mansub itu apa aja. Yang mansub nih banyak banget. Kita ini ngambil hanya sebagian saja ya. Hanya untuk mengambil gambaran umum tentang i'rab aja. Supaya kita mendapat gambaran bahwasannya i'rab itu ini nih dia ada yang marfu, ada mansub, ada majrur. Tapi bukan dalam rangka kita mengupas apa-apa aja yang mansub, bukan. Karena nanti setelah ini kita setelah selesai mendapatkan gambaran umum i'rab, baru kita akan masuk lagi ke rincian. Rincian kita mengupas isim-isim yang marfu. Mubtada khabar. Lama nih, bisa satu pelajaran hanya mubtada khabar aja. Ya, fa'il. Ya, bisa satu pelajaran hanya untuk fa'il saja. Nggak tahu nanti tergantung di pembahasan kita di sana ya. Jadi ini hanya untuk mengambil gambaran umumnya saja. Ya, semuanya nih kita bilang apa nih rukun Islam yang kedua yaitu salat. Salat itu ada salat wajib, ada salat sunat. Yang wajib ada 5, yaitu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu aja gitu. Tapi rincian bagaimana salat, rukun-rukunnya, apa hukumnya orang yang nggak salat, itu pembahasan yang panjang. Jadi begini, kita hanya ngambil gambaran umumnya aja nih. Ya, i'rab ini supaya tahu apa itu marfu, apa itu mansub. Karena di bagian ini kan kita tidak mengenalnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan nggak ada i'rab kita. Selamanya kita bilang nih udah dijadikan bahasa Indonesia ya. Khalid selamanya. Khalid sudah tiba. Saya berteman dengan Khalid. Kemarin Khalid pergi bersama Mahmud ya. Pemenangnya pada perayaan pada lomba yang lalu adalah Khalid. Itu nggak berubah-ubah ya, Khalid aja. Nggak ada ini karena kita nggak mengenal i'rab itu ya. Karena itu maka kita nih kan nggak bisa kita membuat padanannya di dalam bahasa Indonesia ini. Maka itu harus kita pahami apa adanya nih. Seperti ini nih kebahasa Arapannya ya. Makanya kita nggak bisa menjelaskan kalau semuanya orang baru kenal. Mansub itu apa Pak? Mansub. Nanti udah pernah belajar bahasa Arab nggak? Belum. Baru nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya menerangkan. Karena mansub itu udah jauh di ujung pembahasan Arab. Pelajaran Arab itu bukan pelajaran pemula. Gitu kan. Ya, jadi apa? Ini karena bagian yang kita pahami apa adanya. Dia seperti yang ada di dalam susunan kawaid bahasa Arab. Yang masuk pertama sekali, yang masuk kita paling kenal sekali lagi ya, ini masuk ini saya sebutkan hanya ba'd sebagian. Kalau enggak nih masuk banyak sekali, ada berapa itu, ada belasan. Kita hanya menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang banyak kita temukan saja. Pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih kita bilang adalah objek penderita. Ya. Biasanya kalau di dalam susunan bahasa Arab itu dia adalah bahasa Arab itu dia adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi daraba Zaidun aliyan. Nah, ini kita bacakan aliyan. Kenapa nih dibacanya aliyan bukan aliyun? Seperti Zaidun kan? Biar sama gitu. Daraba Zaidun aliyun. Kan nggak bisa. Bahasa Arab nggak seperti itu. Karena ini aliyan ini dia jadi objek. Dia nih maf'ul bih namanya, hukumnya mansub. Tanda nasabnya dia di sini adalah fathah. Tanda utamanya fathah.
Shalla Zaidun al-maghriba. Al-maghriban ini maf'ul bih, tidak boleh dibaca al-maghribu atau al-maghribi. Karena maf'ul bih hukumnya mansub. Ini tanda nasabnya pakai tanda utama yaitu fathah. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Al-Qur'ana maf'ul bih mansub. Jadi kalau kita mau i'rab ininya dia ngomong gini nanti Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-Qur'ana maf'ul bi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau i'rab sempurna panjangnya seperti itu. Anda cukup tahu ini adalah maf'ul bih, dia mansub ya, tandanya adalah fathah. Yang juga mansub adalah khabar kana. Nah, tadi kita di atas ini ada isim kana ya. Nah, sekarang khabarnya kana. Kana itu seperti tadi kita sebutkan adalah dia yang masuk kepada jumlah yang tadinya mubtada dan khabar. Mubtada khabarnya Zaidun naimun. Misalnya ada Zaidun naimun mubtada khabar. Begitu masuk kana menjadi kana Zaidun naiman. Nah, ini yang tadinya kabar mubtada namanya bukan kabar mubtada lagi, tapi kabar kana. Dan hukumnya sekarang berubah. Hukumnya mansub. Jadi kita bilang naiman kabar kana mansub. Tanda nasabnya fathah. Ya. Kanat Fatimatu naimatan. Naimatan. Kenapa enggak naimatun aja apa naimatin gitu ya? Oh, enggak bisa, dia harus naimatan karena dia kabar kana. Kabar kanat itu hukumnya mansub. Atau nih sebagai perbandingan yang tidak menggunakan tanda utama. Kanal muslimuna khasyi'in. Ini kan dari kalimat yang muslimuna khasyi'una fi salatihim. Sekarang jadi kanal muslimuna khasyi'in. Kenapa khasyi'in nih enggak khasyi'un aja mama muslimun? Oh, tidak bisa, karena kalau muslimun dia isim kana marfu. Sedangkan khasyi'in khabar kana mansub. Dia bilang khasyi'in khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al ya. Tidak menggunakan tanda utama. Kan tanda nasabnya bukan fathah, tapi wa alamatu nasbihi al ya, harus ada keterangan li annahu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dia tanda nasabnya adalah ya dan fathah. Yang berikutnya yang dekat dengan kana, ya dia mirip biasanya kalau di buku LBIK itu buku dasar 2 kalau nggak salah, mau nerangin kana ini digandengkan dengan inna. Karena kalau kana menasabkan kabar, kalau inna dia menasabkan isim. Inna dan teman-temannya ya. Inna, anna, la'alla, laita. Ya, cuma kita yang banyak pakai hanya inna dan anna. Inna Zaidan naimun. Tadinya Zaidun naimun. Zaidun naimun. Masuk inna menjadi inna Zaidan naimun. Ini Zaidannya namanya tidak mubtada lagi, tapi kabar isim inna. Ini biar gampang memang dia untuk ngurusin inna dengan kanan mungkin sengaja dideketin ini supaya biar kelihatan gitu ya. Nih lihat nih, kalau dia bikin kalau kana kabarnya yang masuk kana Zaidun naiman, tapi kalau inna isim yang masuk inna Zaidan, makanya mungkin itu jadi pembahasannya digandengkan kana dengan inna. Karena yang satu menasabkan kabar, yang satu menasabkan isim. Inna Fatimata naimatun. Fatimah yang kita bicarakan di sini. Bin inna mansub. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan isim anna mansub. Ya. Berikutnya yang sering kita dapati juga yang mansub ini adalah hal. Hal apa itu hal? Hal adalah Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja bertanya, nggak perlu nunggu saya sampai selesai menjelaskan semuanya ya, supaya kita baliknya nggak susah gitu. Jadi pada saat waktu ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Hal itu menerangkan kondisi pelaku atau objek biasanya. Memang paling banyak adalah menerangkan kondisi pelaku. Tapi bisa juga kondisi objek maf'ul bih. Yang umum dia menjelaskan
kondisi fa'il. Namanya nih, dan dia hanya berupa tambahan keterangan. Andai dia tidak ada di dalam jumlah itu nggak ada gitu. Dalam kalimat itu dia nggak ada, kalimat itu, jumlah itu udah mufidah, udah sempurna. Pokoknya kita bilang nih, wasalal muwadzafu ilal maktabi. Wasalal muwadzafu ilal maktabi ini hadis jumlah mufidah, udah sempurna kalimatnya. Pegawai itu sudah tiba di kantor. Tapi kita ingin memberikan keterangan tambahan, dia nyampainya lebih awal. Mubakiran. Mubakiran, dia nyampainya lebih awal. Mubakiran, kenapa mubakiran? Bukan mubakirun atau mubakirin. Karena dia di sini adalah hal. Hal itu hukumnya maksud dia menjelaskan kondisi fa'ilnya. Raja'atit talibatu. Ini jumlah mufidah, sempurna itu. Siswi itu sudah pulang. Tapi kalau kita mau memberikan tambahan keterangan, waktu dia pulang seperti apa? Dia pulang senang banget itu, kayaknya senyum terus. Raja'atit talibatu masruratan. Nah, ini masruratan ini hal. Hukumnya mansub ya, nggak boleh dibaca masruratin atau masruratun, nggak ada. Dia hal, menerangkan keadaan itu hukumnya mansub. Ya. Yang terakhir untuk contoh ini ya, yang terakhir hanya untuk contoh ini, tapi kalau mansub masih banyak, yaitu adalah zarf. Ya. Zarf ini keterangan waktu atau keterangan tempat. Kalau keterangan waktu kita bilang zarf zaman. Kalau keterangan tempat berarti zarf makan. Ya. Yang seperti ini, ya juga dia hanya keterangan tambahan. Artinya kalau nggak ada dia juga di dalam sebuah jumlah dan sebuah kalimat sempurna, zarf itu nggak ada tidak mempengaruhi kalimat itu. Pahamnya kita bilang nih, yaqra'ul waladu al-Qur'an. Ya, kan udah sempurna itu. Ya. Tapi kita ingin memberikan penjelasan waktu, lalu kita mengatakan yaqra'ul waladu al-Qur'ana sabahan. Ini sabahan ini namanya adalah zarf. Keterangan waktu berarti zarf zaman. Mansub dia hukumnya, tidak boleh sabahun atau sabahin. Kita kasih keterangan tambahan, amamal masjidi, amama di depan, keterangan tempat, ini zarf. Makanya amama, bukan amamu atau aman. Amamal masjidi, al masjid mudhaf ilaih. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana sabahan amamal masjidi. Jadi yang juga mansub adalah zarf. Apa itu zarf? Zarf adalah keterangan tempat, keterangan tempat, waktu, dan tempat. Ya, keterangan tempat, zarf makan, keterangan waktu zaman. Kalau di i'rab kita nggak perlu menyebutkan zarf zaman atau zarf makan, cukup bilang zarf aja udah terpenuhi. Zarf. Kemudian zarf zaman, zarf makan ya apa gitu dengan memberikan penjelasan yang lengkap. Ya, itu dia sebagian isim-isim yang mansub, sebagian ya isim-isim yang hanya untuk mendapatkan gambaran kita i'rab bahwasanya begini loh, dia beda-beda gitu, ada yang begini, ada yang begini. Tapi masih bukan mansub secara keseluruhan ya. Nanti juga kita akan insya Allah masuk ke mansub ini secara rinci. Jadi maf'ul bih khusus kita ngupas maf'ul bih itu apa aja, seperti apa, contohnya apa, misalnya gitu kan. Ya mungkin bisa satu pertemuan, bisa mungkin kurang, bisa lebih gitu. Tapi kayaknya kita nggak perlu sampai mengupas rinci banget. Kalau yang ngambil jurusan bahasa ya memang maf'ul bih bisa satu semester dia. Kalau kita kan enggak. Baik. Selesai. Apaan Bapak? Ya kan? Saluk apa? Bapak, aku tuh sering keliru dengan, bukan keliru ya, masih liar dengan hal ya Pak. Hal itu, jadi tadi Bapak bilang dengan untuk keterangan untuk objek atau failnya ya Bapak? Fa'il atau maf'ul bih. Tapi yang paling banyak dia keterangan fa'il, karena kalau kalimat itu lazim, yang lazim bukan yang muta'addi, berarti kan yang ada kan cuma fa'il. Oke. Nah, tapi kalau itu ada muta'addi, itu ada fa'il, ada maf'ul bih. Maka dia bisa keterangan fa'il, bisa keterangan maf'ul bih. Tapi yang utama itu biasanya adalah keterangan fa'il.
bukan keterangan maf'ul bih. Nah, karena itu kalau dia membuat akan menimbulkan kerancuan, berarti ada qarinah ya namanya, atau penggandeng lain yang bisa membuat jelas itu, oh ini keterangan untuk fa'il, ini untuk maf'ul bih. Kalau di dalam jumlah itu, dalam kalimat itu ada fa'il dan maf'ul bih ya. Tapi kalau umpamanya seperti ini, contohnya kita hanya fi'il yang lazim kan, yang adanya cuma fa'il, maka pasti ada keterangan dia ini fa'il. Cuma supaya jangan mengatakan hal itu adalah keterangan keadaan fa'il, karena dia kan bisa juga nanti keterangan keadaan untuk maf'ul bih, dia menjelaskan keadaannya pada waktu melakukan pekerjaan tersebut. Baik, kita bisa lanjut ya. Yang terakhir, hukum isim itu adalah majrur. Nah, majrur ini hanya ada dua ya. Kalau kita sebut semua, yaitu kalau ada huruf jar, ba'da harfi jar. Kalau ada huruf jar, majrur. Tinggal kita hafalin aja huruf jar apa aja. Adhabu ila al-maktabi fi asabati, itu huruf jar ya. La ila fi jitu min as-suqi. Alhamdu lillahi. Dari ada huruf jar itu. Kalau ada huruf jar, majrur dia. Ini gampang di dalam isim yang amilnya amil lafzi. Amilnya itu faktanya kelihatan. Kalau seperti kita bilang mubtada khabar kan tidak tahu, kita harus artinya. Atau seumpamanya nanti ada tuh kana wa akhawatuha, kalau dia naruh jauh banget gitu, kita nyari-nyari. Tapi kalau yang ini nih, huruf jar ini pasti dia nempel dengan isim yang mau dia jarkan. Jadi isim yang setelah huruf jar itu otomatis majrur dengan dia, gitu kan. Al-maktabi ismun majrurun bi ila. Al-tabu ila al-maktabi, ila harful jar, al-maktabi majrurun bi ila. Ya. Ada satu kebiasaan yang salah saya dengar tadi setelah itu. Saya nanya al-maktabi aja. Al-maktabi apa saya bilang? Jar majrur Ustaz. Nah, ini ya nanti udah kebiasaan. Al-maktabi majrur bi ila. Ini orang kalau kita nih udah ahli lah i'rab. Sehingga ada bagian-bagian yang kita ingin menyingkat aja. Kalau enggak akan menyebutkan rinci. Ini kalau kita menyebutkan rinci seperti ini ya, semuanya nih ya, ilal maktabi ini ya. Ilal maktabi. Ila harful jar. Al-maktabi majrurun bi ila. Cuma karena dia ingin menyingkat, ilal maktabi langsung dua-duanya. Ilal maktabi jarun wa majrurun. Jarun huruf yang menjarkan dan yang isim yang dijarkan. Jarun wa ya, jarun wa majrurun. Yang menjarkan dan yang dijarkan. Itu dia untuk menyingkat huruf jar dan yang dijarkannya itu ya. Ilal maktabi jarun wa majrurun. Tapi kalau yang ditanya hanya al-maktabi, jangan dijawab jar majrur. Al-maktabi jawabnya adalah majrur bi ila gitu. Ini yang biasanya sering. Ini jadi kebiasaan peserta udah beberapa ini sering saya kan. Saya nanya asuk saja Pak. Jitu minasuk. Asuk itu apa i'rabnya? Dia bilang jar majrur Ustaz. Jar majrur apaan? Jar majrur. Asuk itu majrurun bi min. Majrur disebabkan ada min. Ini orang yang menyingkat dua ini ya. Dia bawahnya kalau mengi'rab panjang itu. Jitu fi'il madhi mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Tu fi mahalli raf'in fa'il min harful jar mabni 'ala sukun wa jam. As-suq majrurun bi min wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu dia i'rab panjang. Sekarang kalau dia mau menyingkat begini dia bilang jitu fi'il wa fa'il minas suq jar wa majrur. Gitu dia. Munculnya jar majrur itu ya kalau orang sedang menyingkat. Tapi kalau ditanya as-suq saja jangan dijawab jar wa majrur. Jawabnya adalah as-suq majrurun bi min. Majrur disebabkan ada min.
Ya, jar majrur, salah kaprah jadinya. Yang kedua yang juga majrur adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini adalah kalau kita menggabungkan dua kata ya. Kata yang kedua itu namanya mudhaf ilaih. Kata pertama mudhaf. Mudhaf itu dia ber-i'rab sendiri tergantung i'rab sebelumnya. Ya, mudhaf itu bukan i'rab ya. Kita menyebut mudhaf karena kau mau menyebut kata yang sesudahnya mudhaf ilaih. Karena kalau mudhaf dia nggak ada i'rabnya, dia tergantung amil yang sebelumnya. Tapi yang i'rab kita mudhaf ilaih dia pasti majrur. So, bismillahi. Allah ini mudhaf ilaih, majrur. Walamatu jarihi kasrah. Rasulullahi, Allahi mudhaf ilaih. Ya. Sedangkan mudhafnya itu urusan lain seperti ini bismillah. Isminya majrur. Min. Ada bi. Majrurun bil ba. Karena ada ba dia majrur. Muhammadun Rasulullah, Rasul ini kabar mubtada marfu. Ya. Jadi mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Jadi ya mudhaf. Mudhaf apa untuk mudhaf? Mudhaf itu bukan i'rab. Kalau mudhaf itu tergantung dia sebelumnya, nggak ada urusan ya. Banyak ini bismillah, ismi kan menjadi mudhafnya Allah. Tapi mudhaf itu bukan i'rab deh. Isim majrur karena ba. Muhammadun Rasulullah. Rasulu khabar mubtada marfu. Ya nggak ada urusan mudhaf dia. Yang ada urusan itulah mudhaf ilaih, ada hukumnya. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Tapi kalau mudhaf nggak ada hukumnya mudhaf. Karena itu kalau ditanya ini i'rabnya apa? Mudhaf. Mudhaf itu bukan i'rab ya. Mudhaf itu kita mau menyebut mudhaf ilaih, setelahnya baru kita bilang mudhaf. Semuanya kayak gini nih, saya mau mengatakan Zaidin. Ila harfu jar, baiti majrur bi ila wa alamatu jarhi kasrah. Kasratun dhairatun fi akhiri atau kasrah saja. Baiti ya. Sekarang saya mau menyebut Zaidin mudhaf ilaih. Maka sebelum menyebut Zaidin mudhaf ilaih, saya mengatakan baiti mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jadi baitinya mudhaf. Bukan i'rab, kita hanya menyebut karena mau menyebut Zaid mudhaf ilaih. Kalau baiti dia majrur karena ada ila. Nih Allahi mudhaf ilaih kan. Ini rasulnya marfu karena dia khabar mubtada. Jadi jangan ini mudhaf itu bukan i'rab ya. Yang i'rab adalah mudhaf ilaih. I'rab itu ada hukumnya. Mudhaf ilaih hukumnya majrur ya. Ini dia hukum yang ada pada isim, yaitu adalah rafa, nasab, dan jar. Yang marfu ada mubtada dan khabar mubtada, ada fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Yang mansub banyak ya, kita ambil sebagian aja nih. Ada maf'ul bih yang sering kita ketemu aja. Maf'ul bih, ada khabar kana, ada isim inna, ada hal, dan ada zarf ya. Sedangkan yang majrur itu yang setelah huruf jar atau kalau dia mudhaf ilaih. Ya. Kita akan pindah ke i'rab fi'il. Sebelum pindah ke i'rab fi'il ada pertanyaan bisa i'rab isim ini? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya. Berarti kita bisa pindah ke i'rab ini enak kalau yang diajar pintar-pintar nggak ada. Nggak usah nanya lagi Ustaz. Ngerti banget, karena di pelajaran kan ngulang ya, dari pelajaran dasar 2, dasar 3, setengah 1 mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau ide ininya ya, ide besarnya itu kalau di otak saya itu kita mau nih merubah manhaj kita di LBIQ itu dasar 1, 2, dan 3 itu dasar 1, 2 utamanya hanya dasar 1 itu hanya mendengar dan mengucap gitu. Mendengar mengucap aja, berlatih ngomong aja gitu. Aina taskun? Askunu fi Tebet, Jakarta Janubiyah. Ya, hal anta muwazzaf? La, ana tajir. Ini aja tuh, 1 itu udah telinganya udah terbiasa. Nanti baru di 2-nya tuh mulai belajar sarf. Di 3-nya memantapkan sarf, utamanya yang mu'tal. Jadi udah di dasar itu udah menguasai saraf dengan baik. Masuk ke menengah 1, itu baru mulai i'rab.
Arab ini pelajaran panjang sekali, tapi dia harus kita mempunyai dasar sebelumnya sarf. Baik. Nah, sepanjang menengah ini harusnya Arab aja tuh. Arab itu. Nanti kalau kelanjutan baru mau apa sebagian yang mau ditekankan yang bagian masalah saraf. Karena dia udah habis-habis nih Arab ini sampai ke lanjutan. Jadi kalau mengikuti seperti itu, kalau di dasarnya itu, apalagi kalau dasarnya Bapak dibimbing oleh guru yang sama, itu kayak seperti itu, insya Allah orang masuk ke menengah itu udah gitu, mempunyai dasar apa ya kebahasa Araban yang insya Allah bagus gitu. Karena kalau gurunya ngikutin dari dasar 1 sampai dasar 3, dia bisa apa ya, memonitor terus gitu, si fulan ini nggak mengerti ini. Kalau kita kan menjadi masalah karena di dasar itu udah ganti guru. Karena menurut saya sih dasar itu hanya seperti satu kelas. Jadi kalau kita seperti di SD itu guru kelas dia. Satu guru yang ngurusin semuanya. Kan pelajaran kita juga kan cuma satu, yaitu bahasa Arab. Ini kan nggak ada matematik, nggak ada kan. Ilmu bumi nggak ada, itu sejarah ya. Jadi kalau seumpamanya mau seperti itu, saya udah bisa mulai itu, tapi hanya sampai 1-2-nya gitu untuk yang siang. Dan kita ini kan saya dengan Ustadz Helmi. Jadi dasar 1 nih sekarang saya. Nanti dia dasar 2-nya saya ikutin. Nah, Helmi di dasar 2 sekarang dia. Dasar 2 yang sama dia itu yang tadinya dasar 1. Tapi udah itu Ustadz Helminya udah enggak di lagi, dia di siangnya udah nggak di dasar lagi, juga berubah gitu itu. Dan juga waktu itu kita tidak mendapatkan ustadz yang mau untuk melanjutkan seperti itu, supaya kita punya putarannya itu sampai dasar 3. Karena begitu di dasar 3 itu dia ganti guru ya, udah hilang udah. Jadi yang peserta yang di dasar 2-nya udah bagus sama saya nih, apalagi dasar 1 ya, itu udah bagus gitu. Ketemu saya di menengah, memblek lagi tuh. Saya tanya pelajaran-pelajaran dulu dasar 1, dasar 2 tuh udah nggak bisa jawab lagi. Ya karena dia ada masa yang terputus gitu, tidak nyambung. Nah, sehingga ketidaknyambungan itu membuat hilang itu udah pelajaran-pelajaran yang mau nanya. Anak sama bilang, ente lebih pintar waktu di dasar 1 ini daripada sekarang di menengah 2. Temu saya di menengah 2 gitu kan. Jadi dia ada ini pelajaran-pelajaran ini harusnya udah ini. Sampai saya pernah ini ya Bu Endah ya, saya ingin ngetes gitu hasilnya. Jadi ada peserta yang udah akrab sama saya, dia udah lanjutan, udah lama gitu, udah lanjutan mau udah habis gitu. Saya bilang, ini ente ya, Ana mau nyoba ente masuk di ujian dasar 1 Ana, ujian akhir, hanya ikut aja ya. Dia cuma bisa jawab 70% pertanyaan itu. Sementara orang-orang yang dari 0, yang dari dasar 1 sama saya, ada yang nilainya 98, 99, bahkan ada yang 100. Umumnya nilainya di atas rata-rata 70, 80. Kalau nilai rata-rata tuh kalau di dasar biasa 80 ke atas. Tapi kalau di menengah saya, kalau mau saya nilai rata-rata bisa 6 saja itu tuh. Ya meskipun ada juga di antara peserta itu yang ini. Tapi kalau kita ketemu nih dari awal gitu kan, dan juga suasana kebatinan saya Bu Endah, ketika saya ngajar di dasar 1 beda dengan saya mengajar di menengah ini. Apalagi kalau di lanjutan. Itu lanjutan saya bawaannya kesal aja tuh. Kesal dan kasihan karena ini pelajaran-pelajaran yang udah di dasar 1, dasar 2 kenapa di lanjutan kok masih belum bisa juga. Nah, itu yang membuat kesal gitu ya. Sering. Makanya saya bilang saya kalau bisa memilih, saya bilang saya ngajar di dasar aja nih, karena kalau ngajar di lanjutan apalagi bikin sakit hati gitu. Apalagi tapi buat dia mau diapain gitu ya. Kalau kita di dasar itu karena ya mereka baru ketemu sama saya dari awal dan nggak ada ini. Kalau di menengah kan jadi timbul kesel. Bukannya nanti udah belajar ini dasar 2, kan ada perasaan seperti itu kadang-kadang. Maka suasana batinnya pun
Kalau saya ngajar di ini apa di lagian Bu Endah kalau di dasar 1 dia kalau nggak bisa saya udah bisa cek kamu bisanya. Tapi kalau di menengah saya nggak berani nyekek lagi gitu. Ya kalau saya ikut Bapak, kalau saya udah cekek mulu kali Pak dasar 1. Tapi enggak, suasana belajarnya juga beda gitu. Cara bacanya Tetap belepetan. nih kondisi tidak bertemu langsung ini juga mempengaruhi pada emosi kita gitu. Karena kan orang baca salah kita tegur itu terus saja dia nggak dengerin. Beda kalau kita ini kan, sehingga harus teriak-teriak gitu negurnya. Kalau dia di nih cara daring seperti ini, membuat emosi tinggi juga kadang ya. Nilai ini gitu, apalagi ya hasilnya ya tentu saja tidak bisa maksimal. Orang bertemu langsung aja hasilnya juga kan tidak maksimal, tapi jauh lebih bagus kita bertemu langsung daripada ya. Apalagi kalau kita kan medianya, kalau saya sih tetap mungkin karena saya tradisional ya, medianya itu saya lebih tetap suka papan tulis, karena kita papan tulis bisa cepat gitu, menghapus, membuat yang baru, memberi tanda, apa yang mau kita tulis lebih gede, segala macam, lebih cepat gitu kalau kita di papan tulis. Kalau ini kan terkendala dengan kemampuan IT saya juga lemah, apa yang harus saya mana nih yang bisa ini. Juga alatnya mungkin kalau umpamanya yang pakai layar sentuh mungkin bisa lebih cepat gitu kan ini mau gerak-gerakin mouse yang gitu-gitu lah. Tapi ya udah kita syukuri aja ya. Kita juga yang pendengar juga begini Pak, udah tua-tua belajar IT juga belajar yang baru susah. Belajar cuma gitu, bingung. Ya masalah absen aja nih ribut gitu kita di kalangan instruktur kita, ngapain ini absen dengan cara Google begini kita ribut ya. Kalau dulu kan langsung tentu akan masuk ke bagian yang kedua yaitu i'rab fi'il. I'rab fi'il ini sebenarnya ini dia ya. I'rab fi'il ini sederhana gitu. Tidak seperti i'rab isim. Kalau i'rab isim kita harus mikir. Kalau i'rab fi'il kita nggak mikir. Kenapa i'rab fi'il nggak mikir? Karena amilnya di dalam fi'il itu dia kelihatan langsung setelah fi'ilnya. Jadi dia sederhana aja begini nih ya. Fi'il ini kan marfu, mansub, majzum. Marfu itu kalau belum ada amil, tidak ada amil jazam, amil nasab, berarti dia marfu. Mansub kalau ada amil nasab, jazam kalau ada amil jazam, berarti kita tinggal menghafalin amil nasab apa aja. Dikit kan, cuma an, lan, kai, ya, idan, hatta, ya. Amil jazam dikit, ada lam, la, ya, kemudian ada adawat syart. Ya, cuma memang ada bagian yang kita memang dalam rangkaian jumlah kalimat sempurna. Ada memang bagian yang kita memang harus mengerti arti gitu ya di dalam pelajaran i'rab ini, karena itu pelajaran i'rab bukan pelajaran pemula. Pelajaran pemula ya pelajaran kita ngomong kaifa haluk bi khair masmuk. Pelajaran pemula kita nggak perlu ada tulisan, kita ngomong aja. Baik. Pertama dulu fi'il yang marfu. Apa yang marfu? Al-mujarradu minan nawasibi wal jawazib. Ya, yang tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Jadi kalau istilah saya kondisi awal, belum ada gangguan. Belum ada gangguan. Ya. Yadhabu Zaidun ilal masjidi. Yadhabu dia karena belum ada amil nasab, amil jazam. Yadhabu Zaidun ilal masjidi. Limadha tadhabu ilal maktabi mubakkiran? Tadhabu. Ya. Tadhabu marfu. Tanda rafa'nya dhamma. Usafiru gadan. Usafiru marfu, belum ada gangguan. Usafiru gadan. Nusafiru ila Surabaya bil qitar. Nusafiru, belum ada gangguan dia. Kondisi asli, kondisi asal, maka dia marfu. Istilahnya adalah litajarrudihi anin nawasibi wal jawasim, karena telanjangnya dia, kosongnya dia dari amil nasab, amil jazam. Jadi kalau dia mau mengi'rab panjang soalnya yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'lun mudhari'un marfu'un, dia
Kalau fi'il ini seperti itu dia. Cara mengi'rabnya kita menyebut barangnya dulu. Fi'lun mudhari'un. Kalau di isim kan kita nggak perlu menyebut barangnya dia, kita langsung i'rabnya. Maf'ul bih, mubtada, Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada. Kita langsung menyebut seperti itu. Qa'imun, kabar mubtada. Kalau fi'il enggak, kita harus menyebutkan barangnya. Yadhabu fi'lun mudhari'un. Nah, kita sebut barangnya kan. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Kalau dibuat alasannya litajarrudi 'anil nawasib wal jawazim, karena tidak ada amil nasab. Ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun nafiyah. Ya. Atau bentuk yang tanda rafa'nya tidak tanda utama, tapi adalah tanda far'i, tanda cabang. At-tullabu yuraji'una durusahum. At-tullabu yuraji'una durusahum. Yuraji'un dalam fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Karena dia al-khamsah. Ini yang seperti ini nanti kita ada pelajaran yang lebih rincinya ya. Sekarang saya hanya menyebut sekilas saja. Yang penting kita ketahui sekarang ini adalah ini rafa gitu. Ya, fiil-fiil yang di sini berhukum rafa karena tidak ada amil nasab, amil jazam. Berarti yang mansub apa? Yang mansub ya kalau ada amil nasab, ba'da amilin nasab. Setelah amil nasab. Amil nasab itu yang paling banyak itu an. Kemudian lan mungkin. Setelah itu kai. Tapi kai sebenarnya tidak banyak ya, lebih banyak ini nanti ada lamut ta'lil, li gitu ya. Lamut ta'lil. Idan malah nggak ada di Quran. Idan jarang sekali pemakaian. Nanti ada hatta, ada waw ma'iyah yang disebutkan mansub dengan an mudmarah. Tapi kalau mau gampang ya sebut aja mansub karena hatta. Nanti kita buat yang lebih rinci. Ini kan hanya untuk mengambil gambaran umumnya. Fi'il mansub kalau ada amil nasab. Contohnya uridu an adhaba ilal jami'ah. Sekarang kenapa adhaba ini ada an? Kita bilang nih, adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhar mansub disebabkan ada an. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Lan adhaba. Lan adhaba. Kenapa adhaba bukan adhabu atau adhab? Karena ada lan ini ambil nasab bilang adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Mansub disebabkan ada lan. Ajlisu kai astariha. Astariha karena ada sebelumnya ada kai ambil nasab. Saya duduk agar saya bisa istirahat. Adhabu ilal masjidi li usalliya. Kenapa li usalliya? Ini ada lam, namanya lamut ta'lil. Lamut ta'lil ini menasabkan. Jadi kita bilang usalliya fi'lun mudhari'un mansubun bi lam at-ta'lil. Li nggak bisa dibaca kan satu huruf itu lam at-ta'lil. Biasanya lam. Jama'atan. Ya. Berarti kalau ada amil jazam majzum, ya begitu. Kalau nggak ada amilnya marfu, ada amil nasab mansub, ada amil jazam majzum. Amil jazam ini dia ada dua macam ya. Ada yang menjazamkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazamkan satu fi'il mudhari' itu adalah seperti lam, la nahiyah dan lamul amar. Sedang menjazamkan dua itu adalah adawat syarat. Syarat man, ya mahma dan seterusnya. Nanti kita yang seperti itu, yang rinciannya kita akan kupas insya Allah. Mudah-mudahan waktunya ada gitu, kita bisa sampai ke sana. Tapi yang penting dulu ini adalah fi'il mudhari itu majzum kalau ada yang menjazamkan. Umpamanya lam adhab ilal maktabi. Adhab, ini adhab. Kenapa adhab? Karena ada lam. Maka dia majzum. Kita bilang fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Fi'l mudhari' majzum disebabkan ada lam. Lam yadhhabu. Fi'l mudhari' majzum bi lam. Alamatu jazmi hadfun nun. Yang ini ya, karena dia minal af'al khamsah. La tadhhab ila syati'.
La-nya la nahiyah yang artinya jangan, bukan la yang artinya tidak. La tadhhab, jangan kamu pergi. Tadhhab fi'il mudhari' majzum bi la an-nahiyah. Alamat jazmihi as-sukun. Nah, yang menjazmkan fi'il mudhari' ini ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari', yaitu adalah adawat syart, ya, adat syart. Jadi fi'ilnya nanti dia ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Yajtahidu yanjahu. Kasih man menjadi man yajtahid yanjah. Sampai sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yajtahid fi'il syarat majzum. Yanjah jawab syarat majzum. Ini ada mannya adalah adat syarat. Seperti juga pada firman Allah, in tansurullah yansurkum. Tansuru fi'il syarat majzum. Yansur jawab syarat juga majzum. Nah, dengan demikian berarti kita udah selesai ini mendapatkan gambaran umum apa aja tuh isim-isim yang marfu dan apa-apa aja isim yang marfu, isim yang mansub dan isim yang majrur, dan apa-apa aja fiil yang marfu, yang mansub dan yang majzum. Ya. Kembali untuk mengingatkan kita melihat kepada hukum i'rab lagi secara global. Ini dia ringkasan yang dari kita kupas tadi, mulai dari hari Jumat ya kemarin. Ini dia kembali ringkasannya biar diingat. Ahkamul i'rab. Hukum-hukum i'rab itu adalah rafa', nasab, jar, dan jazam. Masing-masing daripada hukum ini mempunyai tanda utama. Rafa' tanda utamanya dhamma, nasab fathah, jar kasrah, jazam sukun. Rafa' dan nasab ada di isim dan di fi'il. Jar di isim saja, fil isim faqat. Jazam fil faqat, hanya di fi'il. Kita lihat nih yang rafa' di isim apa aja nih. Mungkin bisa kalau tampilannya lebih kecil. Nah, nggak bisa muncul semua juga ya, kepanjangan. Pertama, rafa' di isim apa aja? Ada mubtada seperti Muhammadun muwadzaf. Ada khabar mubtada seperti Muhammadun muwadzaf kata muwadzaf. Ada fa'il seperti qara'a Zaidun al-Qur'an. Ada naibul fa'il seperti qura'al Qur'anu. Ada isim kana seperti kana Zaidun nasyitan. Ada khabar inna seperti inna Zaidan nasyitun. Ya. Di yang mansub itu ada dzarf. Dzarf, keterangan waktu atau keterangan tempat. Safara al-muwadzafu sabahan. Taqumul umu amamal bait. Kemudian ada hal. Hal itu yang menerangkan fa'il umumnya atau menerangkan maf'ul bih. Seperti wasal ustadu mubakiran. Maf'ul bih, objek penderita. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Qur'ananya ini ya maf'ul bih. Khabar kana. Ini ngingatnya bergampang ya. Isim kana marfu, khabar kana mansub. Kana Zaidun nasyitan. Isim inna. Khabar inna marfu, isim inna mansub. Inna Zaidan nasyitun. Inna Zaidan nasyitun. Nasyitun khabar inna marfu. Zaidan isim inna mansub. Kemudian yang majrur. Yang majrur dua setelah huruf jar. Tinggal ingat aja huruf jar apa aja, ada fi, ila, ala, min. Yang kedua adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kita menggabungkan dua kata. Kata keduanya itu mudhaf ilaih. Ya. Meskipun nanti kalau kita menjelaskan lebih rinci tentang mudhaf ilaih, idhafat itu tidak hanya terdiri dari dua kata, ya bisa 3 kata, bisa 4 kata. Tapi yang umum adalah kalimatain, 2 kalimat. Jazam tidak ada di isim. Ya. Sekarang adalah fi'il. Ya, fi'il. Fi'il yang marfu. Ini marfu adalah yang tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, seperti yadhabu Zaidun lasuk. Yang mansub, yang setelah amil nasab. Yang jar tidak ada. Yang majzum setelah amil jazam, seperti lam yad. Nah, itu dia ya mukaddimah, gambaran umum tentang i'rab. Jadi kita kembali lagi ke depan sana. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Ya, perubahan akhir kalimat itu disebabkan oleh apa, Bu? Disebabkan oleh beda-bedanya amil yang masuk. Nah,
Ya, kemudian perubahan itu bisa dalam bentuk harakah, bisa dalam bentuk huruf, dalam bentuk menetapkan atau membuang huruf. Kemudian kalimat terbagi kepada mu'rab dan mabni. Mu'rab yang bisa berubah, mabni nggak bisa berubah. Ya, yang perlu diingat yang mana? Yang mabni saja. Apa aja yang mabni? Huruf semuanya mabni. Fi'il madhi, fi'il amar mabni. Ya, berarti hanya tinggal fi'il mudhari. Isim, damir semuanya mabni. Wahumahum, isim mausul mabni. Bicara mabni. Isim syarat juga mabni. Kemudian kita masuk ke bagian ini tadi, hukum i'rab. Hukum-hukum i'rab ada 4. Rafa, nasab, jar, dan jazam. Masing-masing dari hukum itu mempunyai tanda utama. Rafa tanda utamanya dhammah, nasab tanda utamanya fathah, jar, kasrah, dan jazam sukun. Ya. Rafa dan nasab ada di isim, ada di fi'il. Jar khusus isim, jazam khusus fi'il. Baru setelah itu kita melihat gambaran umum aja. Yang marfu, apa aja isim? Marfu ada mubtada, kabar mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, kabar inna. Yang di isim, yang mansub apa aja? Yang mansub ada maf'ul bih, ya, ada kabar kana, ada isim inna, ada hal, ada dzaraf. Yang majrur, apa aja majrur? Majrur setelah huruf jar atau mudhaf ilaih. Kemudian fi'il malah lebih sederhana lagi ya. Fi'il itu kalau nggak ada amil, nasab dan jazam berarti marfu. Ada amil nasab, mansub. Ada amil jazam, majzum. Tinggal aja kita mengingat amil-amil tersebut. Ya. Demikian itu udah kalau kita ada memahami ini udah paham udah secara umum apa itu i'rab ya. Sekarang kita akan melihat contoh i'rab nih. Ini namanya kita buat dalam tabel dan dalam uraian ya. Namadij lil i'rab. Beberapa contoh i'rab. Khalidun tajirun. Kalimatnya Khalidun mauqi'ah minal i'rab, ini posisi i'rabnya. Hukumnya al-alamah tanda ya. Ini keterangan kalau dia tidak menggunakan tanda utama. Dan Khalidun mubtada, hukumnya marfu, tandanya dhammah. Tajirun khabar mubtada, hukumnya marfu, tandanya adalah dhammah. Kalau kita buat uraiannya seperti ini nih. Khalidun mubtadaun, dia sebut mau ke i'rabnya dulu. Marfu'un, langsung sebut hukumnya. Jadi sebut i'rabnya, setelah itu sebut hukumnya. Mubtadaun itu i'rabnya, marfu'un hukumnya. Khalidun ya, mubtadaun marfu'un. Kalau marfu wa alamatu rafihi dhairatun fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tajirun khabar mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Begitu aja tuh enggak, ini sederhana aja kayaknya ya, kelihatan bisa meng-i'rab, kelihatan kayak pintar kayak anak pesantren. Ya biasa-biasa aja ya, nggak perlu harus ke pesantren yang ini kan. Nah, kita lihat lain ya, ini kana Khalidun tajiran. Kana Khalidun tajiran. Khalidun apa di sini? I'rabnya isim kana. Isim kana hukumnya marfu, tandanya dhammah. Tajiran apa nih? I'rabnya khabar kana. Khabar kana hukumnya mansub, tandanya adalah fathah. Kalau kita buat uraiannya begini. Khalidun isim kana marfu alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tajiran khabar kana mansub wa alamatu nasbihi nasab ya, wa alamatu nasbihi. Kalau marfu alamatu rafihi wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Kita lihat contoh lain ya. Inna Khalidan tajirun. Inna Khalidan tajirun. Khalidan, i'rabnya isim inna, hukumnya mansub, tandanya adalah fathah. Tajirun, khabar inna, hukumnya marfu, tandanya dhammah. Kalau diurai, nih biar diurai, ini kan seperti pintar meng-i'rab ya. Padahal dia biasa-biasa aja. Ini bukan barang yang susah yang orang bisa ini harus pintar banget gitu. IQ-nya berapa? Enggak, ini mah biasa-biasa aja ya.
bukan satu yang istimewa banget gitu. Khalidan, itulah khalidan isim inna mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhiri, gitu-gitu aja tuh kan ujungnya nih. Tajirun khabar inna marfu wa alamatun raf'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Karena itu Bu ya, ketika masuk ke dalam ruang belajar itu jangan negatif thinking. Baru ngelihat contoh, wah ini susah banget ya, itu bakalan bisa. Iya, itu kita tuh tak, jadi Allah lanjurkan. Karena Allah itu kan ala dzanni abdi bi, sesuai dengan sangkaannya, prasangka terhadap Allah. Kita belum masuk aja udah berprasangka buruk, nggak bakalan mengerti. Maka Allah buat kita nggak mengerti beneran. Ya, tapi kalau kita lihat biasa aja nih, bukan barang yang istimewa banget, nggak seperti rumus matematik umpamanya kan susah itu penelitian ini ya. Mungkin mah enggak ya, sayanya gampang aja gitu. Kan urusannya hanya ujung aja Bu. Urusan hanya urusan an in on aja. I'rab itu hanya urusan an in on-nya aja gitu kan. Orang mengerti Arab itu dia maka bisa bacanya bisa lancar ya. Bilang nih Pak Yasir bilang, Ustadz Anding kok bisa Ustadz Anding lancar banget bacanya yang begini. Ya karena dia ngerti i'rabnya dan tahu artinya. Nggak ada ini ya, nggak ada yang istimewa gitu, biasa-biasa ya. Artinya semua orang ini nggak perlu IQ-nya tinggi, semua orang bisa baca. Cuma kalau kita masuknya udah menuduh otak kita tidak mampu, itu nanti dilanjurkan oleh Allah tidak mampu bahkan gitu ya. Ini biasanya nggak perlu jadi orang Arab gitu atau kawin sama janda Arab, nggak perlu Pak Yasir. Bisa ini ya. Orang Arab juga banyak yang nggak bisa, orang Arab Tanah Abang tapi ya banyak di kelas kita itu peserta orang Arab ya. Arab bahasa Arab nanti kalah sama Jawa ini bagaimana? Jadi kelas itu ada yang kayaknya casing Arab. Nah, ternyata namanya memang nama Arab, tapi ada juga yang casingnya Arab ternyata Jawa. Kali ada campurannya. Kalau kita lihat contoh lainnya, Al-Faizu Khalidun. Al-Faizu Khalidun. Pemenangnya adalah Khalid. Al-Faizu Khalidun. Ya. Al-Faizu adalah mubtada. Hukumnya marfu, tandanya dhammah. Khalidun khabar mubtada. Ya. Hukumnya marfu, tandanya dhammah. Kalau di i'rab, Al-Faizu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Khalidun khabar mubtada marfu' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih aja tuh berulang-ulang kan nggak ada ini ya. Gimana nih? Alhamdulillah ya gampang. Sekarang kita mau lihat yang lebih panjang. Ya, kalimatnya seperti ini. Tadinya contohnya mubtada khabar. Lihat nih, yaqra'u talibu al-Qur'ana sabahan amam al-fasli. Ini kita untuk contoh awal aja dikasih harakah seperti ini. Tapi kesananya nanti Bapak, ngapain Ustaz pada harakah itu ribet gitu. Nggak usah dikasih harakat, kita bisa baca. Nah, seperti itu Pak, kalau tulisan-tulisan teks-teks Arab untuk orang Arab itu kadang-kadang mereka nggak betah gitu melihat ada harakah-harakah begitu. Apa ini betulnya ini aja. Karena orang bisa baca. Ya, yaqra'u at-talibu yaqra'u at-talibu al-Qur'ana sabahan amama al-fasl. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau mau buat alasan marfu' itu adalah litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Ini bisa diabaikan ini karena kalau fi'il mudhari' marfu' pasti alasannya ini litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Tapi biar kelihatan panjang tuh nulisnya, bisa meng-i'rab katanya panjang banget itu i'rabnya. Iya, dimasukin semuanya. Fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi anin nawasib wal jawazim wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, gampang aja kan? Ya. Tinggal ini mengingat kalimatnya aja. At-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-Qur'ana maf'ul bih mansub. Jadi setelah menyebut i'rabnya langsung sebut hukumnya langsung ya.
Maf'ul bih bingung apa. Maf'ul bih mansub gitu. Makanya diingat apa? Maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sabahan. Sabahan apa? Zarab. Zarab. Iya. Kalau udah tahu zarab berarti mansub langsung zarab. Zarab zaman mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau mansub alamatu nasbihi, marfu alamatu nasbihi. Amama. Amama ظرف مكان. أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. Sekarang kita mau mengerap al-faslinya ini mudhaf ilaih, maka kita sebut amama mudhaf. Al-fasli mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarhi. Majrur wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya. مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. Ya, amama zaraf. Al-fasli mudhaf ilaih. Jangan dibilang amama zaraf. Al-fasli madhruf. Nggak ada madhruf. Kalau jar, setelahnya majrur. Jar itu menjarkan. Zaraf, menzarafkan nggak ada. Jadi nggak ada amama zaraf. Al-fasli madhruf. Nggak ada madhruf. Ya, i'rab datang dari mana itu? Ya, bilang amama zarf al-fasli mudhaf ilaih. Ya. Baik, kita lihat contoh yang lain. Barangkali dengan contoh yang lain lagi makin jelas. Dia makin banyak contoh, makin mengerti gitu insya Allah. Nih, tidak mengerti karena contohnya cuma 1, 2. Bisa mikir gitu, kurang contoh. Ada contoh lagi. Uhibbu an adhaba ilal jami'ati masyian. Uhibbu an adhaba ilal jami'ati masyian. Uhibbu fi'lun mudhari'un marfu'. Fi'lun mudhari' marfu' kalau mau kasih alasan litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. An harfu nasbin. Ini harfu nasbin mabniun 'ala sukun. Kan mabni 'ala sukun kan anna mati maksud tansibul fi'lal mudhari'a. Dia tugasnya, fungsinya menasabkan fi'il mudhari'. Adhaba. Adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari' mansub disebabkan ada an itu tadi. An adhaba. Fi'lun mudhari' mansubun bi an. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ila harfu jarrin. Ila harfu jar. Al-jami'ati majrurun bi ila. Majrur disebabkan ada ila. Majrurun bi ila. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Masyian hal mansub wa alamatu fathatun zahiratun fi akhirih. Gimana? Udah mulai dari gelap ke remang-remang? Dari remang-remang menuju kepada yang terang. Jangan dari dari normal menjadi bingung. Berarti itu habis kena imunisasi. Biasanya anak-anak kan kalau kena imunisasi dia harus sakit dulu gitu. Harus ya. Jadi kalau Bapak masuk kelas i'rab lalu langsung jadi bingung. Berarti obatnya masuk. Kalau dari tadi otaknya tuh biasa-biasa aja, normal, begitu diajarin i'rab langsung jadi mulai bingung-bingung. Berarti imunisasinya masuk ke obatnya berarti di anak-anak itu karena pakai meriang dulu gitu sakitnya. Tapi saya bawa anak saya ke rumah sakit dulu untuk diimunisasi. Dokternya ketawa, dia bilang gitu. Yang itu Pak katanya kalau yang diimunisasi anaknya meriang itu mah imunisasi katanya ibu PKK puskesmas yang gratisan. Kalau yang di rumah sakit enggak katanya. Benar, karena ternyata kalau yang berbayar itu ternyata anak kita sehat-sehat aja tuh. Ada dokter saya itu ibu terjem mutaakhiran la
nahiyah. La an-nahiyah. La itu harf tajzimul fi'al al-mudhari', menjazamkan fi'il mudhari'. Ya. Yang bagian seperti ini mungkin kita nggak perlu menanyakannya. Langsung ada fi'il mudhari'nya, tarji'. Fi'lun mudhari'un majzumun bi la wa alamatu jazmi as-sukun. Tarji' fi'il mudhari' majzum disebabkan oleh la, tanda jazamnya as-sukun, tarji'. Mutaakhiran, hal, mansub, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jangan pulang telat. Mutaakhiran, hal, mansub, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Satu lagi contoh, duriba aliyun. Duriba fi'lun madin majhul mabniyun 'alal fathah. Mabni 'alal fathah duriba, ba mabni 'alal fathah. Fi'l madhi majhul mabni 'alal fathah. Aliyun naibul fa'il alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini dengan contoh-contoh yang banyak seperti ini insyaallah kita masuk ke tadribatnya bisa ya. Sekarang tadribatnya adalah a'rib hadhil jumala i'raban mujmalan. I'rab mujmal saja, enggak usah mufassal. Kita mulai dulu ya yang pertama. Bu Endah, silakan Bu Endah. Lah Bapak, kenapa saya di? Yang di layar saya yang kelihatan Bu Endah sama Pak Muhammad Yasir sama Ibu Suparmi. Paling atas Bu Endah, silakan Bu Endah. Yang paling mudah, paling atas paling mudah. Silakan baca. Suaranya belum dibuka. Maaf Bapak. Zaidun nasitun. Zaidun mubtada. Tadi apa ya? Mubtada marfu wa alamah alamatnya itu adalah domah. Apa tuh Pak? Ya. Anyway. Nasitun itu adalah khobar marfu. Mubtada. Mubtada ya ampun. Mubtada sampai ya. Marfu. Ada kabar inna, ada kabar kana. Oke. Maka dia bilang kabar mubtada. Yang mana sih Bapak? Nomor 1 kan Bapak? Ya, nasyitun kan kabar mubtada dia. Iya Bapak. Jangan kabar. Oh kan iya. Kabar itu ada inna, ada kabar kana, ada kabar mubtada. Maka dia bilang nasyid kabar mubtada. Kabar mubtada. Oh iya, kabar mubtada. Marfu wa alamah bihi wa alamahnya domah. Ya, tanda rafa'nya adalah domah. Pak Muhammad Yasir. Ya, silakan. Inna mahmudan talibun. Apa tuh takut sama tanwin? Takut sama tanwin musyrik. Takut sama Allah. Ya. Mahmudan aja langsung. Mahmudan itu isim ina. Ya. Isim ina. Itu mansub. Ya. Tandanya maksudnya fathah. Ya. Talibun itu khobar ina hukumnya rofa. Ya. Tandanya domah. Ya. Ibu Suparmi. Kanat ini kanat Hindun. Oh Hindun. Kanat Hindun maridatan. Mumarridatan. Nah, saya bilang kalau membaca yang ini tergantung sama pengetahuan pelajaran saraf. Karena urusan kita hanya tamnya ini aja, urusan kita tamnya aja. Urusan yang mumarrid
Mumarridah ini bacaannya susah banget apa nih? Itu urusan dulu Bu waktu belajar saraf gitu, bukan urusan saya sekarang. Nah, itu dia makanya. Ini susah itu kadang-kadang bukan karena pelajaran sekarang ini, tapi karena pelajaran sebelumnya kurang oke. Kalau pelajaran sekarang yang dulu oke banget. Nah, sekarang Ibu tinggal nyambung cepat seperti setan campur angin. Cepatnya banget. Ya, Hindun isim kana. Ya. Langsung sebut hukumnya. Isim kana tuh i'rabnya, hukumnya langsung sebut. Mansub tandanya Kenapa rofa. mansub? Itu kelihatan un mansub bagaimana nih masih rancu antara mansub dan marfu. Marfu tandanya doma. Mumarridotan mansub tandanya fathah. Nah, belum ada i'rabnya. Mansub itu apa mansub? Mansub itu hukum, Bu. Belum ada i'rabnya. Sebut i'rabnya dulu. Mumarridatan apa i'rabnya? Khobar kana. Khabar kana itu dulu sebut. Khabar kana. Sebut i'rabnya. Khobar kana. Mansub. Ingat ya, marfu, mansub, majrur itu adalah hukum. Sebelum menyebut hukumnya, sebut i'rabnya dia dulu. Udah nih. Mubtada marfu. Khabar ina marfu. Isim ina mansub. Jangan tiba-tiba aja mansub. Apa mansub? Kenapa dia mansub? Ya, setelah itu Khabar kana hukumnya udah dapat tandanya fathah. Anil. Ya Ustaz. Ya. Yang mana? Yaqulu. Ya. Oke. Yaqulu. Yaqulu walidun. 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 Al-waladu. Kalau walid itu pokoknya ada alif. Walid. Kalau nggak ada alifnya, walad. Ya, ini mah simbol dong. Walid sama walad itu kalau dihitung dari dasar 1 udah ketemunya 603 kali udah. Misalnya apa ya? Yaqulu al-waladu at-tifaha. At-tufaha. Afwan. Ya, lihat nih. Saya ngasih garis ujungnya aja karena urusan kita urusan i'rab itu adalah takhir awakhir kalim. Urusan baris ujungnya aja. Urusan walad dibaca walid. Nah, itu urusan anil di dasar 2 dasar 3 bukan urusan saya. Balik lagi berarti Bapak ngasih beban saya beban pelajaran dasar 2 sama dasar 3. Baik, ya. Makanya begini Pak Anil. Saya ngomong Pak Anil, tapi maksud saya bukan Pak Anil. Iya, ada peserta. Peserta nih, udah ajarin di menengah 2 atau menengah 3. Ustaz, saya ngulang aja. Saya bilang Ibu ngulang di sini nggak ada gunanya karena masalahnya bukan di sini. Masalahnya waktu Ibu tidak mengerti dasar 2 di dasar 3. Jadi harus kalau mau ngulang dari dasar 2 dasar 3. Kalau ngulang 10 kali pun di menengah 3 pamannya nggak ada gunanya ada pelajaran kecuali saya harus nerangin lagi pelajaran dasar 2, dasar 3 seperti itu. Makanya tuh buku dasar 2, dasar 3 masih ada di tangannya. Masa di tuh dibuka buku itu dipahami lagi ya. Silakan Pak Anil. Ulu al-waladu at-tufaha. Yaqulu. Yaqulu fi'il mudhari'u marfu. Wa alamat Al-waladu fa'il. Ntar dulu. Oh ya, Ustaz. Udah fi'il mudhari' marfu udah. Wa alamatu rafihi Marfu.
Ada suaranya Fi'il hilang. marfu. Fi'il mudhari' marfu yaqulu fi'il mudhari' marfu'un. Hukumnya. Wa Hukumnya alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi. Bapak udah bilang marfu, udah itu wa alamatu rafihi. Ini nggak nyambung Pak Anil. Kalau kita udah menyebut marfu, langsung sebut marfu. Tanda rafa'nya adalah mansub. Tanda nasabnya adalah. Kan Bapak udah nyebut yaqulu fi'il mudhari' marfu. Langsung sebut wa alamatu rafihi ad-dhammah. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jangan langsung kabur ke al-waladu. Itu tadi maksudnya. Kan kalau Bapak bilang mansub, ya, tanda Ustaz. nasabnya apa? Bapak bilang marfu, tanda rafanya apa? Harus dijelaskan itunya. Jadi tidak cukup i'rabnya saja, tapi juga tanda i'rabnya. Ya, silakan. Ya. Fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i dhammah Ya, zahiratu fi akhir. fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini Pak nih contoh ininya Pak yang di atas Ya, ya. Ustaz. Ini ya. Semuanya mana nih yang ada. Nah, ini uhibbu semuanya nih. Uhibbu ya. Ini dia nih. Uhibbu lihat nih. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau mau buat alasan litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim itu lengkapnya. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Ya, kalau mau bilang fi'il mudhari' Ustaz marfu, tanda rafanya dhammah, ya udah kita terima begitu ya. Berikutnya al-waladu. Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alama Wa alamatu raf'ihi rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. ya at-tufaha At-tufaha maf'ul bihi mansub wa alama ya nasbihi wa alamatu nasbihi fatahatun dhahiratun fi akhirih. Waduh. ya dhahiratun fi akhirih. Ibu Aan. Ibu Aan. Abu Aan. Iya, Nggak ada Ustaz. Bu Aan. Pusing saya, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. La tasrob ko iman. Tashrab. La Nggak usah tasrab lanya. ko Langsung. Tashrab. iman. Kalau saya sebut katanya berarti saya udah ingin nunggu i'rabnya aja Bu. Saya nggak nanyain lah, langsung aja tas apa gitu. Bukan mengulang Tasrab. karena Ibu udah banyak udah benar. Iya, Ya, tashrab. Tasrab fi'lun mudhari majumun bila wa alamatun Wa alamatu. wa alamatu jazmu as-sukun. Jasmini. Ini lihat nih ya. Jazmihi, Yang ini berulang. Tunggu Bu, diam Bu. Saya nyambung nih omongan saya. Ini ngomong nggak nyambung ya. Kalau kita bilang ya wa alamatu raf'ihi marfu wa alamatu raf'ihi. Ini dan tanda rafa'nya adalah wa alamatu raf'ihi. Kan baru bilang marfu, Bang. Dan tanda rafa'nya adalah wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu mubtada raf'ihi mudhaf ilaih. Jadi bacanya wa alamatu raf'ihi. Karena Ibu bilang mansubun, mansub. Wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya adalah. Kamunya bilang majrurun. Wa alamatu jarrihi. Tanda jarnya adalah.
Nah, seperti itu dia, ya. Ini kenapa nih wa alamatu ini aja masalah? Silakan. Wa alamatu jasmihi. Wa alamatu jasmihi sukun, alamatnya Ya, udah tidak perlu diterjemahkan bahasa Indonesia. iya. Jawabannya udah benar. Alamatu jasmihi Iya. as-sukun. Qaiman. Qaiman hal mansubun wa alamatu nasbihi fathatan dohiratun fi akhirih. Ya, udah. Berikutnya tinggal 5 menit ya. Iqra'ul ya. Pak Hermanto. Pak Hermanto tidak keluar suaranya. Pak Idham. Pak Hermanto ada tuh. Pak Hermanto silakan. Buka Pak Hermanto suaranya ya. Ya, Pak. Yukra'u al-Qur'anu qabla sholati subhi. Ya. Yukra'u Fi'il mudhari marfu, ya. Marfu belum ada. Wa alamatu raf'i. Marfu alamatu raf'i. Wa al-rafi'i Wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhiri. Tanda rafanya nongkrong itu kelihatan. Ya. Al-Qur'anu. Apa ini? Isim. Ya, ada. Isim kana, isim inna. Al-Qur'anu siapa yang tahu? Al-Qur'anu? Al-Qur'anu apa? Ibu? Ayo. Ya. Mansub wa alamatu nasbihi. Mansub itu adalah hukum. Saya nanya i'rabnya dulu, jangan jawabannya mansub. Al-Qur'anu apa? Bagaimana mansub kok ada ini nongkrong ini no kok dibilang mansub? Al-Qur'anu apa? Wah, ini payah. Naibul fa'il. Al-Qur'anu naibul fa'il. Tenang aja Pak Hermanto, ternyata teman-teman Bapak juga nggak tahu jawabnya. Ya, naibul fa'il. Langsung naibul fa'il. Ya, enggak Pak, belum selesai. Naibul fa'il itu baru i'rab. Bapak sebut hukum setelah itu. Naibul fa'il marfu. Setelah i'rab itu ada hukum. Marfu, mansub, majrur, majzum. Naibul fa'il marfu hukumnya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Alamatu raf'ihi. Dhammat kan dhammanya ini nongkrong kelihatan nih. Ya. Naibul fa'il marfu alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Qabla. I'rabnya Apa Pak? Sekarang susah susunan rangkaian bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia aja. Bapak sebut satu-satu aja i'rabnya. Qabla i'rabnya apa? I'rabnya Nggak usah bolak-balik. Qabla, lihat. Qabla itu keterangan waktu Pak. Zaraf. Hukumnya nasab. ya, tandanya fathah. Udah cukup itu. Jadi qabla itu zaraf, hukumnya mansub, tandanya fathah. Salati apa ibu salati? Mudhof.
Bapak. Mudaf bukan i'rab. Ya, Salati bukan mudaf. Apa dia salati? Mudhaf ilaih. Mudaf ilaih, itu dia. Mudaf ilaih. Mudaf bukan i'rab. Kalau mau menyebut mudaf ilaih, kita bilang qabla mudaf. Salati mudaf ilaih. Mudaf itu pasti udah ada kebiasaan buruk sebelumnya. Gitu. Salati mudaf ilaih. Ya. Hukumnya Pak Hermanto. Langsung ke hukumnya. Apa ya? Ini apa Nih, namanya? makanya Jar. yang ini Pak Hermanto ya. Nih lihat untuk memudahkan. Bapak bisa mengingatnya dari sini Pak. Dari halaman 5. Halaman 5 nih ya. Ini tabel. Atau dari halaman 3. Nih lihat nih. Halaman 3. Yang marfu apa aja? Oh yang marfu. Mubtada, fa'il, naibul fa'il, sebenarnya marfu semua tuh. Yang mansub, maf'ul bih, khabar kana, isim ina, hal itu mansub. Yang majrur, apa majrur? Setelah huruf jar mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini kelompok majrur. Ini dia di komen. Jadi begitu menyebut apa dia, kita langsung tahu apa hukumnya. Hal, mansub. Isim ina, mansub. Mudhaf ilaih, majrur. Itu langsung di ini dilihat di tabelnya ini di kumpulan. Di kumpulan apa dia ya? Jadi salati mudhaf ilaih, majrur. Tanda jarnya Kasroh. Kasrah. As-subhi 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 apa ibu-ibu? As-subhi? As-subhi mudhaf ilaih lagi. mudhaf ilaih lagi ya. Mudhaf Ya, ilaih mudhaf ilaih. Tanda hukumnya majrur. majrur, tanda jarnya kasrah. Ya, itu dia ya. Ini ya waktunya udah 9.30. Kita udah sampai di penghujung waktu. Nanti yang jam berikutnya mau masuk bingung. Jadi kalau kita kelamaan baru keluar ya, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Saya kira bisa selesai habis nih. Ternyata jalannya lambat. Ini harusnya Pak kalau di ihramnya nih di yang dekat masih di menengah satu ini harusnya ini udah lancar ya. Jadi kita nih bolak-balik gitu ya harus. Ya. Tapi nanti dibaca-baca gitu sebelumnya itu supaya nanti kita menjawabnya lebih cepat ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya. Baik Bapak. Terima kasih. Ustaz. Waduh, gregetan. Dijabarin pakai bahasa Arab, Bro. Pikiran udah kemana-mana. Pak Ketua, apa? Pak Ketua, ya Allah. Lir. Padahal mah itu robohnya gampang. Jadi anak pondok beneran deh. Pikirannya Hermanto mah hebat. kemana-mana. Saya Pak jadi Ketua hebat. Balik lagi ya, Bu. saya bingung. Hebat. Ini udah ya, karena mau dipakai kelas yang setelah ini. Ya. Oke. Bolak balik ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum di stop.